Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Devi Trikumalasari, dan rekan-rekan saya yang pertama Adi Yusuf, yang kedua Azi Nur Pujianto, yang ketiga Emidian Wulandari, dan Zakia Salsabila. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan bersama pada mata kuliah Nilai-nilai Kejuangan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan 2022 dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Diskusi yang telah kami lakukan memiliki tujuan untuk memperluas wawasan dan menguasai konsep materi yang diintegrasikan dengan TIPEK guna menanamkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan kepada peserta didik. Di sini, kami akan membahas perjuangan mempertahankan Indonesia, yaitu perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi. Mari kita masuk di topik yang pertama, perjuangan bersenjata. Pertempuran terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia, seperti di Semarang, Surabaya, Ambarawa, Bandung, Medan, dan Palembang. Hal ini menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai-nilai kejuangan yang digunakan sebagai senjata moral dapat berperan secara efektif sebagai pendorong semangat berperang para pejuang dan akhirnya terbukti dapat mengusir dan mengalahkan Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Perjuangan bersenjata. Dengan perjuangan bersenjata terdapat pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, dan serangan umum 4 hari. Pertempuran Surabaya. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansart mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Tokoh perjuangan dalam pertempuran Surabaya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga Bung Tomo sebagai revolusioner. Pertempuran Bandung Lautan Api. Ultimatum tentara sekutu kepada TRI agar mengosongkan seluruh kota Bandung. Hal ini justru mendorong TRI membumi hanguskan kota Bandung Selatan dengan alasan agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Tokoh-tokoh dalam pertempuran tersebut yaitu Muhammad Toha, Rukana, Sultan Syahrir, Ismail Marzuki, Aceh Bastaman, dan Abdul Haris Nasution. Dalam perang ini juga melahirkan lagu yang dapat menggelorakan semangat perjuangan, yaitu lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Serangan umum 4 hari disebabkan oleh pertempuran Belanda yang menghancurkan markas Kolonel Gatot Subroto dan dikarenakan pula oleh keinginan para pejuang kemerdekaan untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada dan masih kuat. Serangan umum 4 hari berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah,
Serangan itu digagas di kawasan Monumen Juang 45 Banjarsari, Solo. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosida, Kabupaten Sragen. Dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan. Tokoh perjuangannya yaitu Slamet Riyadi, Mayor Ahmadi, Suhendro, Sumarto, Komandan Prakosa, Alatif, dan Hartono. Topik yang kedua, perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi untuk memperoleh pengakuan dunia internasional mengenai kemerdekaan Republik Indonesia adalah jalan yang strategis. Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengubah bahwa Indonesia telah berdaulat dan mengharapkan PBB untuk mendukungnya dan mendesak Belanda untuk segera pergi dari Indonesia. Dalam perjuangan diplomasi terdapat Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Rumroyen, dan Perjanjian Renville. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Tokoh-tokoh yang ada pada Perjanjian Linggarjati, tokoh Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan tokoh Belanda yaitu Prof. Sigmarsson. Dalam isi perjanjian tersebut yaitu Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya Nis, Nederland, Suriname, Surakau dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Rumroyen terjadi pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Tokoh dari Indonesia yaitu Mohrum dan tokoh dari Belanda yaitu Van Rooyen. Isi perjanjian dari Perjanjian Rumroyen yaitu turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta dan menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Tokoh dari Indonesia yaitu Amir Syarifuddin dan dari Belanda yaitu R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Isi perjanjian tersebut yaitu wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa Tengah, Sumatera, dan Yogyakarta. Selebihnya adalah kekuasaan negara Belanda. Kesimpulan, masa dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 akan memunculkan nilai-nilai kejuangannya. Perjuangan bersenjata dan perjuangan dalam bidang politik dan diplomasi itu melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul sebelumnya. Di antaranya adalah rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya pada diri sendiri, dan kemampuan sendiri, percaya pada hari depan yang gemilang, idealisme, kejuangan yang tinggi, semangat berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, sepi ing pamrih rame ing gawe, nasionalisme, patriotisme, jiwa kepahlawanan, rasa setia kawan, senasib sepenanggungan, rasa kekeluargaan, dan kegotong royongan, semangat tidak kenal menyerah, dan pantang mundur serta nilai-nilai kejuangan lainnya. Kesimpulannya adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, baik melalui perang maupun dari diplomasi.
Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.